Ya macam-macam ya Mbak, ada yang sudah nanam sendiri di rumah, ada yang tergantung dengan tukang sayur yang lewat itu. Ya, kalau yang nanam di rumah itu banyak kendalanya, biasanya setelah berbuah 1 kali terus mati, mungkin karena belum tahu cara merawatnya Mbak. Yang pertama lahannya memang kebanyakan sempit, nggak punya lahan yang luas. Yang kedua juga nggak tahu cara nanamnya, sehingga nanti kalau misalnya mencoba tuh sekali ditanam terus disiram mungkin tidak dipupuk sehingga mati gitu. Jadi saat pertama kali saya datang ke sini ada sambutan yang hangat dari masyarakat dan juga pihak kelurahan, pihak pemerintahan, di mana ternyata sebelumnya di sini tuh telah ada kegiatan serupa. Namun setelah berhenti beberapa tahun terakhir itu karena adanya mungkin angkatan muda terkendala karena berkuliah, ada yang bekerja dan yang sebagainya. Nah, di sini kami hadir, kami membentuk suatu pengurus dan mereka sangat menerima itu. Jadi mereka saat ini sudah dapat menjalankan kegiatan yang ada sebelumnya. Untuk tantangan terbesarnya yaitu mungkin masyarakat tuh masih ketergantungan terhadap pasokan makanan dari luar. Sebenarnya di Warung Boto ini kita bisa memaksimalkan ruang yang ada untuk kita membuka lahan, kita menciptakan suatu pemberdayaan masyarakat yang dapat bertumbuh, kita dapat memaksimalkan pasokan makanan mandiri dari dalam Warung Boto itu sendiri. Alhamdulillah senang sekali Mbak dapat ilmu dari Mas Arifin kemarin toh. Jadi caranya menanam seperti ini, harus dipupuk sekian hari sekali, kemudian harus disiram pagi sore, harus kena panas sinar matahari, sehingga semangat lagi untuk mencoba menanam. Kegiatan bermasyarakat di Warung Boto khususnya untuk gotong royong dalam hal ini lingkungan, memang kita utamakan untuk sebagai upaya kita mencegah dampak sosial lingkungan terutama sampah. Makanya kita upayakan dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin. Dengan ini program pinggir selokan kemudian di halaman itu kita gerakkan dengan cara kita pengolahan lahan. Setelah selesai kemudian masuk ini program dari Java melalui Mas Arifin, itu adalah kita penanaman cabai dan terong. Itulah langkah yang kita lakukan dan kita dengan cara program memberdayakan masyarakat dengan gotong royong. Poin penting yang bisa kami petik dari kegiatan ini yang pertama adalah kami bisa mengabdi kepada masyarakat ya, terutama di desa kami ini. Setelah itu kami juga mendapatkan ilmu baru ya, karena sebelumnya kami ya hanya nanam gitu kan, ngasih makan ikan. Tapi setelah dikasih briefing sama Mas Arifin dan Mas Rio, kami jadi tahu nih ilmunya gitu. Ini tanaman nanti dikasih apa sih supaya dapat tumbuh dengan maksimal gitu. Terus ikan lele ini nanti dikasih apa sih supaya tumbuh maksimal dan supaya nanti cepat dipanen gitu. Intinya kami dapat ilmu dan bisa lah untuk mengabdi sedikit-sedikit kepada masyarakat yang ada di sini. Untuk solusi dari teknis yang kami bentuk sebenarnya yang pertama untuk tanaman dulu Kak ya, yang dimana tanaman ini ada tanaman cabai dan terong. Dan kedua tanaman ini sangat bisa dikembangkan di dalam polybag ataupun galon bekas. Nah, kemarin sempat kita observasi juga yang dimana ibu-ibu banyak menyimpan galon-galon bekas, Kak. Nah, jadi untuk mengurangi dana, dengan tidak membeli polybag, kita memanfaatkan galon bekas. Yang dimana dari kita itu menyiapkan media dan tanamannya. Nah, untuk teknis itu kemarin kita kembangkan, yang mana karena salah satunya alasan kita itu kurangnya lahan pertanian di sini, Kak. Jadi tiap warga itu pengen menanam tapi tidak ada lahan. Jadi kita memberi solusi untuk menggunakan galon bekas. Nah, untuk ikan sendiri juga sama. Kemarin setelah kita observasi pertama, itu memang tidak ada kolam yang luas untuk mengembangkan ikan, Kak. Jadi solusi kita pertama memilih bibit ikan lele, yang mana ikan lele ini ikan yang cukup mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, kita memanfaatkan galon bekas untuk budidayanya, agar tidak memakan ruang yang lebar. Selanjutnya setelah acara penyuluhan dan juga pembagian bibit ini, kita adakan kegiatan monitoring. Yang pertama monitoring secara offline, kita langsung datangi kebun desa untuk kita beritahu cara untuk perawatan tanaman secara berjangka, supaya masyarakat tuh menerimanya secara berurutan, tidak langsung sekali pemahaman. Nah, untuk monitoring secara online-nya, itu kami buatkan video tutorial. Jadi saat kita melakukan perawatan di kebun, itu kami videokan untuk kami kirimkan ke dalam WA group
seluruh masyarakat Warung Boto yang sudah kami buatkan grupnya seperti itu. Saat ini sudah banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga yang sudah bertanya-tanya di WA grup, Mas, selanjutnya ini saya gimana untuk pakannya, untuk perawatannya, seperti itu. Konsep kami untuk keberlanjutan dari kegiatan ini sebenarnya itu kami pertama kami akan membimbing mereka di kegiatan awal ini yang dari mana dana yang kita mendanai itu kita akan memastikan keberhasilan untuk mereka. Karena untuk keberlanjutan dari kegiatan ini itu tentunya akan dipertimbangkan oleh berhasil atau tidaknya kegiatan ini. Jadi pada kegiatan pertama ini kami benar-benar sangat menjaga dan membimbing mereka agar hasil dari kegiatan pertama ini benar-benar terlihat. Sehingga untuk kedepannya mereka akan tertarik untuk mengembangkan lagi atau mengulang lagi kegiatan ini. Siklus untuk perawatannya itu sendiri, kami mengadakan seperti perlombaan, di mana ibu-ibu kami kelompokkan sedemikian rupa, jadi masing-masing kelompok ibu-ibu itu kami lombakan. Ibu-ibu itu mendapatkan sebagian-sebagian petakan kebun, dan di mana di setiap petakan kebun itu nanti akan dilombakan di akhir bulan September, nanti di mana kebun yang tumbuhnya paling besar, tumbuhnya paling terawat, dan hasil panennya paling besar itu akan mendapat suatu reward dari kami, seperti itu. Jadi harapan kami dapat memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga angkatan muda di Warung Boto ini agar lebih tertarik dalam kegiatan mandiri pangan tersebut.